Hello The Watchers. Seperti di judul, untuk di video Watch Base kali ini kita akan melanjutkan plot recap dari film Marvel Cinematic Universe berdasarkan timeline-nya. Dari Captain America The First Avenger yang berlatar waktu pada tahun 1946 kemarin akan berlanjut ke Captain Marvel yang berlatar waktu di tahun 90-an. Captain Marvel ini dirilis tahun 2019 Maret yang lalu, disutradarai oleh Anna Bowden dan Ryan Fleck dan ditulis oleh sang sutradara sendiri dan Jennifer Robertson Ward. Serta dibintangi oleh Brie Larson sebagai Carol Danvers alias Captain Marvel, Jude Law sebagai Young Rogue, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, Ben Mendelsohn sebagai Talos, Lashana Lynch sebagai Maria Rambeau, Annette Bening sebagai Dr. Wendy Lawson, dan masih banyak lagi. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke pembahasannya dan selamat datang di Watch Base Quick Watch. Pada tahun 1995, di planet Hala dengan peradaban ras alien Kree yang sangat maju dan futuristik, seorang Kree wanita yang mengalami amnesia bernama Fierce terus dihantui mimpi buruk yang berasal dari ingatan masa lalunya. Saat menyaksikan seorang wanita yang dikenalnya terbunuh di depannya oleh seseorang yang misterius. Untuk bergabung dengan Starforge di militer Kree, Fierce berhadapan dengan penguasa kekaisaran Kree yang berupa AI alias kecerdasan buatan yang disebut sebagai Supreme Intelligence. Supreme Intelligence yang seharusnya menampilkan sosok yang dikagumi Fierce malah berwujud sebagai wanita yang berada di mimpinya. Menurut Supreme Intelligence, Fierce dan wanita tersebut merupakan korban dari invasi yang dilakukan ras alien jahat Skrull, musuh bebuyutan Kree. Dan hilangnya ingatan Fierce tersebut merupakan pengampunan dirinya dari masa lalu yang kejam. Setelah diizinkan untuk bergabung dengan Starforge bersama timnya yang terdiri dari pelatihnya Young Rogue, pemimpin Starforge, Min-Arva, Atlas, Bronchar, dan Korat, Fierce menjalani misi pertamanya untuk menyelamatkan agen rahasia Kree bernama Sohlar yang tertangkap Skrull di planet Torva. Namun ternyata semua ini merupakan jebakan dari Skrulls The Shapeshifter. Jadi ternyata jurus atau kemampuan utama dari Skrulls ini adalah Shapeshifter ya, atau merubah bentuk gitu. Sohlar yang Fierce temukan ternyata adalah Talos, pemimpin Skrull. How did you know the code? Setelah dibuat pingsan, Fierce diculik ke pesawatnya untuk mengakses ingatan masa lalunya untuk mencari informasi tentang Lightspeed Engine bertenaga Tesseract buatan ilmuwan Dr. Wendy Lawson alias si wanita yang selalu muncul dalam mimpi Fierce. Akibat dari pertarungannya dengan Skrull yang mengakibatkan pesawatnya hancur, Fierce mencoba menyelamatkan diri dengan pesawat kapsul Skrull yang membawanya mendarat di planet bumi, di Los Angeles, California, disusul Talos bersama pasukannya yang tersisa. Setelah komunikasi singkat dengan Young Rogue tentang situasinya saat ini, SHIELD, sebuah organisasi intelijen kontra terorisme pemerintahan yang bertugas untuk menjaga keamanan bumi yang dipimpin oleh Keller, menelusuri pendaratan Fierce. Seorang agen yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nicholas Joseph Fury alias Nick Fury menghampirinya. Tetapi interogasi terganggu ketika salah satu Skrull menyerang Fierce. Fierce kemudian mengejarnya hingga terlibat pertarungan di kereta. Disusul Fury dan agen baru bernama Bill Coulson yang ternyata adalah Skrull. Fury menyadarinya ketika agen Coulson yang asli menelponnya karena tertinggal di tempat penelusuran. Ia pun menabrakkan mobilnya hingga membuat si Skrull mati. Sikatnya, setelah membawanya ke fasilitas SHIELD untuk diotopsi, Fury segera mencari Fierce untuk membantunya. Fierce yang telah kehilangan jejak Skrull mencoba menyelidiki Lightspeed Engine di bar Penchos yang selalu dikunjunginya dulu bersama sahabatnya. Secara samar, Fierce dapat sedikit mengingat setiap momennya. Di saat yang sama juga, Fury berada di sana. Setelah saling meyakinkan keduanya bukanlah Skrull, Fury mengantarkannya ke fasilitas rahasia Pegasus yang merupakan proyek dari SHIELD bersama Angkatan Udara dan NASA untuk mempelajari dan memanfaatkan energi Tesseract. Jadi rupanya setelah Howard Stark menumpahkan Tesseract 33 tahun yang lalu, usai Perang Dunia Kedua, beberapa saat setelahnya terbentuklah organisasi bernama SHIELD. Tesseract-nya pun diserahkan kepada mereka dan kemudian terbentuklah proyek Pegasus dengan Dr. Wendy Lawson sebagai salah satu pendiri proyek tersebut. Berdasarkan dari informasi yang mereka dapat dari berkas catatan Lawson di ruang arsip, rupanya Lawson telah tewas 6 tahun yang lalu bersama pilotnya ketika menguji cobakan jet Lightspeed Engine-nya. Yang mengejutkan ternyata pilot tersebut adalah Fierce sendiri. Termotivasi untuk mencari asal-usul dirinya yang sebenarnya, mereka segera ke satu orang saksi yang masih hidup alias sahabatnya Fierce waktu di bumi bernama Maria Rambeau, menggunakan kuat jet yang dicurinya untuk kabur dari SHIELD yang diperdaya Talos yang menyamar sebagai Keller, diikuti dengan si Guis, kucing piaraan Lawson. Setibanya di sana, Maria mengungkapkan bahwa mereka berdua merupakan sahabat yang dekat. Lawson juga merupakan mentor pilot favorit mereka berdua karena keheroikannya, dan nama Fierce sebenarnya adalah Carol Danvers. Ketika anak Maria Monica sedang menunjukkan kenangan kebersamaan mereka dengan Carol di bumi, Talos muncul dan menawari mereka sebuah black box rekaman dari kecelakaan Carol 6 tahun yang lalu. Setelah mendengarkannya, Carol pun kembali mengingat kejadian pada saat itu. Ketika Lawson dan Carol yang sedang menguji jet bertenaga Tesseract alias Lightspeed Engine-nya diserang oleh bangsa Kree dari Starforge yang juga mengincar Tesseract. Akibat dari itu, mereka pun mengalami kecelakaan dengan pendaratan Carol yang tidak mulus. Lawson kemudian mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Dirinya ternyata adalah Kree bernama Marvel yang membelot ke pihak Skrull. Karena yang sebenarnya jahat bukanlah Skrull, melainkan Kree sendiri. Karena telah membantai ras Skrull sampai hampir punah semenjak Skrull menentang aturan Kree yang tidak adil. Rancangan Lightspeed Engine tersebut bertujuan untuk mencarikan rumah yang aman bagi mereka. Marvel menyerahkan misinya tersebut kepada Carol sebelum dirinya terbunuh oleh rasnya sendiri, yang ternyata adalah si Young Rogue.
Untuk mencegah mesinnya tercuri, Carol menembak high speed engine tersebut yang mengakibatkan terjadinya sebuah ledakan kosmik berwarna biru lalu terserap ke dalam tubuh Carol hingga membuatnya tak sadarkan diri, yang kini membuatnya mempunyai sebuah kekuatan kosmik. Yon-Rogg yang mengira Tesseract telah hancur berniat untuk membawa Carol ke peradaban mereka di Hala untuk dijadikan sebagai senjata, kemudian mendonorkan darah kirinya pada Carol agar bisa kembali sadarkan diri, dan menamai Carol dari potongan kalung namanya yang bertuliskan Fierce. Talos memohon kepada Carol untuk melanjutkan misi mulia Marvel tersebut. Setelah diyakinkan oleh sahabatnya Maria, Carol pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Yon-Rogg yang telah tiba di bumi membunuh ilmuwan Telos yang menyamar sebagai Carol. Di saat yang sama dengan warna suit Star Force barunya yang serasi dengan baju Monica, dengan kuat jet yang udah dimodifikasi oleh ilmuwan Telos, mereka segera ke markas lab pesawat Invisible Marvel yang tersembunyi di atmosfer, tepat di mana Tesseract disimpan. Di dalam rupanya banyak Skrull keluarga Telos yang Marvel selamatkan. Melihat Telos dan Skrull lainnya sama sekali nggak mengincar Tesseract, Carol sangat menyesal atas penyerangannya selama ini kepada para Skrulls yang tak bersalah. Star Force yang telah berhasil menyusup membawa Carol ke hadapan Supreme Intelligence. Di dalam bawah sadarnya, setelah mencoba menjatuhkan Carol dengan ingatan masa lalunya yang penuh dengan kegagalan, Carol berhasil melawan Supreme Intelligence dengan tekadnya yang besar dan pantang menyerah hingga memancarkan energi kosmik berwarna emas yang sangat terang dan berkilau, sampai membuat chip limiter penahan kekuatannya rusak. Yang kemudian terjadilah pertarungannya dengan Star Force. Ketika kebingungan di mana mereka akan menyembunyikan Tesseract, si Guice yang ternyata adalah alien spesies berbahaya bernama Flare kan menelannya. Kemudian Skrulls dan teman-teman Carol segera menyelamatkan diri dengan bantuan si Guice yang memakan pasukan Kree menggunakan kuat jet, dan yang dikemudikan oleh Maria Rambeau disusul dengan Minerva yang mencoba menyerang mereka. Dengan keahliannya sebagai pilot tempur, Maria berhasil menyerang balik Minerva hingga membunuhnya. Carol yang terjatuh ketika mencoba menghentikan Yon-Rogg yang akan mengejar kawan-kawannya menggunakan full powernya sehingga membuatnya bisa terbang sesuka hati. Carol menyerang banyaknya rudal serangan dari The Accuser, pasukan tempur Kree yang Yon-Rogg panggil, dan menghancurkan pesawat pasukannya dengan sangat mudah. Setelah melihat ancaman tersebut, Ronan komandan The Accuser auto-ciut dan kemudian memutuskan untuk mundur. Setelah menyerang Yon-Rogg dengan ledakan fotonnya, Carol mengirimnya kembali ke Hala dengan pesan untuk mengakhiri kejahatan kaum Kree kepada Supreme Intelligence. Kemudian setelah kemenangannya itu di malam harinya, Carol mengembalikan pager atau radio panggil Fury yang ia sita setelah memodifikasinya agar bisa menghubungi Carol dari beberapa galaksi jauhnya jika darurat. Lalu berpamitan dengan sahabatnya Maria dan Monica. Sebelum akhirnya Carol pun pergi menyusuri luar angkasa untuk mencarikan rumah bagi para Skrulls. Keesokan harinya di kantornya Fury yang kini menggunakan penutup mata satu di sebelah kirinya setelah terkena cakaran si Guice the Flare kan yang mengakibatkan matanya tersebut menjadi buta, dihampiri oleh agen Phil Coulson yang memberikan bola mata palsu untuknya setelah mendengar rumor tentang matanya tersebut yang terluka akibat dari serangan Skrull yang padahal mengulah dari si Guice. Setelah banyak hal yang dialaminya bersama Carol, Fury berinisiatif untuk membentuk sebuah kelompok pahlawan berkekuatan super yang dinamakan The Avengers untuk melindungi bumi, yang mengambil inspirasi dari nama Carol dulu di proyek Pegasusnya, Carol Avenger Danvers. Tak lama, beberapa saat setelah itu, di akhir post-credit scene, di meja Fury, si Guice yang olap memuntahkan Tesseract yang ditelannya. Di mid-credit scene pada tahun 2023, pasca snap Thanos dan panggilan darurat Carol dari Fury yang seketika hilang menjadi debu, The Avengers yang tersisa terdiri dari Steve Rogers, Natasha Romanoff alias Black Widow, James Rhodes alias War Machine, dan Dr. Bruce Banner alias Hulk sedang meneliti pager Fury. Yang kemudian di belakang mereka dalam sekejap muncul penerima pesan tersebut, yaitu Captain Marvel alias Carol Danvers yang menanyakan keberadaan Fury. Tamat. Itulah plot recap dari film Captain Marvel by Watchbase. Kalian mending gak usah pikirin mid-credit scene-nya karena masih jauh banget bro koneksinya. Nyambungnya bakal ke Avengers Endgame kalau berpatokan sama mid-credit scene. Soalnya urutan Quick Watch MCU juga fokusnya ke timeline berdasarkan kronologi utamanya yang masih dalam proses pengenalan satu persatu Infinity Stone. Jadi untuk next Quick Watch MCU akan berlanjut di film Iron Man. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada salah kata atau informasi jangan lupa kalian komen di bawah. Dan kalau kalian suka channel ini jangan lupa klik subscribe, like, dan share, oke? Thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai habis, and see you guys in the next video. Bye.